Ratusan orang tua calon siswa di Padang, Sumatera Barat memprotes kebijakan zonasi dengan syarat usia. Mereka menghadang mobil Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang yang meninggalkan lokasi unjuk rasa. Puluhan emak-emak ini gagal menahan laju mobil Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang. Orang tua calon siswa SMP ini mengadu ke DPRD Kota Padang karena anaknya gagal masuk sekolah negeri. Sistem zonasi yang diberlakukan pemerintah setempat dinilai tidak tepat sasaran. Anak umur kecil, tapi nilainya tinggi, nggak dapat sekolah, walaupun dekat rumah. Jadi tuntutannya di sini apa, Bu? Tuntutannya kami pengen penambahan lokal atau jam pelajaran ada masuk siang dan ada masuk pagi. Yang penting anak kami masuk SMP negeri. Tuntutan orang tua calon siswa akan dipelajari wakil rakyat yang duduk di DPRD Kota Padang. Rencananya Dinas Pendidikan setempat akan dimintai keterangan terkait penerimaan siswa baru. Ini kan masalah sistem, karena kita jujur ini merupakan regulasi yang harus kita laksanakan di daerah, ya kan? Tapi tentu ada dalam hal kita menerima regulasi yang telah secara nasional, daerah itu harus bisa menyesuaikan. Justru kita berupaya pada rapat nanti kita carikan solusi yang terbaik. Sistem zonasi dengan syarat usia membuat banyak orang tua kecewa. Sekolah negeri masih menjadi impian terlebih di saat pandemi. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. 3 karung plastik sampah medis yang diduga bekas penanganan COVID-19 ditemukan di tempat pembuangan sampah akhir Sumur Batu, Jawa Barat. Limbah barang beracun dan berbahaya ini dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan mengancam kondisi lingkungan jika tidak diolah dan dibuang dengan benar. Minggu pagi, tumpukan sampah medis berupa botol infus dan masker berserakan di tempat pembuangan sampah akhir Sumur Batu milik pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat. Sampah medis yang ada di zona 4 ini telah tercampur dengan limbah lainnya. Pembuangan limbah medis di TPA Sumur Batu sudah berlangsung sejak lama dan seolah menjadi rantai bisnis. Perlu pengawasan dan penindakan tegas oleh pemerintah supaya sampah medis tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu. Pengawasan sama penegakan hukumnya itu tidak ketat gitu. Nah, sampah medis ini kan klasifikasinya limbah ketiga. Harus dikelola secara khusus mengikuti SOP limbah ketiga. Pengelola Sumur Batu dan juga dari Dinas Lingkungan Hidup bahwa itu adalah masker biasa, bukan masker dari hasil tracking tim medis, ruang isolasi atau dari rumah sakit. Karena semua rumah sakit di Kota Bekasi itu sudah punya kerjasama dengan pengelola limbah P3. Jadi saya yakinkan berdasarkan laporan itu aman. Sebelumnya, terdapat 3 karung plastik limbah medis yang diduga bekas penanganan COVID-19 dibuang di TPA Sumur Batu. Tidak hanya berisi botol infus dan masker, namun ditemukan juga bekas jarum suntik. Jika limbah barang beracun dan berbahaya tidak diolah dan dibuang dengan benar, dikhawatirkan dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan mengancam kondisi lingkungan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Di mana sebenarnya tempat pembuangan sampah sisa medis? Kita langsung tanyakan ke Dokter Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Kombes Pol Haryanto. Selamat siang, Pak Haryanto. Selamat siang, Mas Besen. Pak Haryanto, seperti apa seharusnya penanganan sampah medis ini, Pak? Jadi sebenarnya penanganan sampah medis tadi termasuk limbah B3 ini sebenarnya di rumah sakit menjadi atensi khusus. Jadi di dalam akreditasi rumah sakit sudah diatur, jadi pemanfaatan limbah medis ini harus dikelola secara benar. Jadi kalau di rumah sakit Bayangkara tingkat 1 Raden Said Sukanto ini sudah mempunyai insenerator yang kapasitasnya cukup untuk mengelola sampah medis maupun yang diklasifikasikan sebagai sampah limbah B3 ini untuk rumah sakit kita sendiri.
Jadi untuk Rumah Sakit Raden Said Sukanto, Rumah Sakit Polri ini tidak ada masalah terhadap kenaikan jumlah sampah medis atau sampah B3 saat COVID ini. Begitu, Mas. Lalu sebenarnya seperti apa sistem pembuangan sampah dari rumah sakit, Pak? Apakah ada instansi yang kemudian mengelola dan apa instansi itu di Jabodetabek, Pak? Ya, jadi kalau di rumah sakit sendiri tidak ada instalasi pengolahan limbah medis atau limbah B3 ini, ada banyak pihak ketiga yang menyelenggarakan pemusnahan untuk sampah medis atau limbah B3 ini yang di Jabodetabek ada banyak. Yeah. Jadi apa yang menyebabkan sehingga ada mungkin rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang lalai dan membuang sampah medis ini di TPA seperti ini, Pak? Jadi sebenarnya regulasi sudah mengatur. Jadi di akreditasi sudah ada. Jadi kami tidak yakin kalau itu sebagai suatu kesengajaan. Jadi kita lebih baik menelusuri itu, apakah kesalahan itu ada pihak rumah sakit yang membuang ke TPS akhir ini atau dari pihak yang sudah kerjasama dengan rumah sakit. Karena rumah sakit di dalam akreditasi ini termasuk penilaian khusus untuk pemusnahan limbah medis atau limbah B3 ini dengan pihak ketiga. Jadi saya yakin lebih bagus untuk ditindaklanjuti apakah dari rumah sakitnya sendiri atau dari pihak ketiga yang sudah kerjasama oleh rumah sakit, tapi mereka tidak diolah di tempat yang sudah disepakati. Itu, Mas. Yang melakukan penelusuran siapa, Pak, ini yang kemudian nanti akhirnya ketika rumah sakit ditemukan sehingga bisa diberikan sanksi seperti itu, Pak? Ya, sebenarnya ini yang kerjasama karena yang ditugasi untuk menelusuri itu dari LH Lingkungan Hidup. Jadi nanti bisa melibatkan Polri juga kalaupun itu diperlukan, gitu. Nah, kalau efek yang ditimbulkan sampah medis ini dipakai lagi, apa yang akan dirasakan oleh pemakai dari sampah medis ini, Pak? Ya, makanya sampah medis ini penuh dengan ya kuman-kuman dan sebagainya. Kalau ini spesifik ke masker yang kita tidak tahu apakah yang kemungkinan ada virus COVID ini, ya kalau didaur ulang dengan yang tidak sempurna, maka ya akan terjadi penyebaran penyakit gitu ya. Itu, Pak. Nah, kalau untuk kasus ini, apakah Dinas Lingkungan Hidup dan juga pihak kepolisian sudah melakukan penelusuran, Pak? Atau ada terlebih dahulu laporan yang disampaikan baru ditelusuri? Saya pikir lebih bagus dilaporkan ke lingkungan hidup karena ini pengawasan terhadap sampah medis ini. Kemudian nanti apakah lingkungan hidup ini akan bekerja sama dengan instansi terkait seperti Polri. Nah, ini sangat penting sekali. Artinya beberapa kejadian sebelumnya kan tidak hanya saat ini saja. Jadi hal ini harus ditelusuri siapa yang salah, yang membuang itu. Apakah pihak rumah sakit? Kalau rumah sakit berarti kan melanggar SOP, aturan-aturan yang sudah digarisbawahi di dalam akreditasi dan undang-undang gitu. Baik, terima kasih Kombes Pol Haryanto. Kalau nanti pihak ketiga juga itu. Siap, terima kasih Kombes Pol Haryanto. Kami tunggu. Jadi kalau siap. Seperti apa nanti kelanjutan kasusnya sehingga hal ini tidak terulang kembali dan tidak berdampak pada petugas yang bekerja di TPA. Terima kasih Pak telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah berpotensi menjadi epicentrum baru kasus COVID-19 di Indonesia. Per hari ini, Juli 2020, Jawa Timur tercatat memiliki 14.601 kasus, sedangkan Jawa Tengah tercatat memiliki 4.878 kasus. Penambahan kasus yang terus berlangsung di Jawa Timur dan Jawa Tengah menjadi alarm khusus bagi pemerintah daerah dalam penanganan COVID-19. Selengkapnya akan dibahas di Prime Show with Ira Kusno
Sukno hari Kamis 9 Juli 2020 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di iNews TV. Berniat buang air kecil, seorang remaja laki-laki tewas dililit ular sanca. Usai jeda, tetap bersama kami.